Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling penyayang terhadap anak-anaknya, Nabi yang paling romantis terhadap istri-istrinya, dan Nabi yang paling dirindukan umatnya. Beliaulah Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, banyak orang yang tidak tahu bahwasannya banyak sekali keutamaan-keutamaan dalam membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran, sehingga banyak orang di zaman sekarang ini yang mengabaikan Al-Quran. Mereka lebih sibuk dengan gadgetnya sehingga mereka lupa dengan apa kewajibannya dia di dunia. Maka di sini saya akan membahas keutamaan-keutamaan dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Keutamaan yang pertama adalah hafalan Al-Quran menjanjikan surga. Siapa sih di sini yang tidak ingin masuk surga? Setiap doa yang kita panjatkan pasti salah satunya adalah harapan kiranya Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Karena memang kita hanya diberi dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah surga yang penuh kenikmatan, dan pilihan kedua adalah neraka yang pedihnya siksa di dalamnya sungguh sangat luar biasa. Setiap manusia pasti menginginkan surga, bukan hanya yang dewasa, bahkan anak-anak kecil pun sudah sangat tahu betapa surga adalah tempat kenikmatan. Bukan hanya yang taat ibadah, bahkan yang banyak maksiatnya pun pasti menginginkan surga. Sekaya apapun seorang, ia pasti menyadari bahwa apa yang ia miliki belum ada apa-apanya dengan kenikmatan yang ada di surga. Semiskin apapun seorang akan mampu bersabar atas kemiskinan jika ia benar-benar menyadari bahwa ia juga berkesempatan mendapat kenikmatan di surga nanti. Ketika disebutkan surga, yang pertama terbayang di dalam benak kita pasti sudah ada banyak kenikmatan, meskipun apa yang kita bayangkan saat ini sungguh sangat jauh dengan kenyataan nanti. Ketika berbicara surga, pasti hal pertama yang kita harapkan adalah agar kita menjadi salah satu penghuninya. Meskipun kadang kita sadar betul bahwa amalan-amalan yang kita seringkali bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Dan inilah Al-Quran, surga yang sangat Anda inginkan itu mampu Ia berikan sepenuhnya kepada Anda. Salah satunya jika Anda dengan ikhlas menghafalkannya. Inilah mengapa saya menjadikan alasan surga sebagai alasan pertama. Mengapa sih kita perlu menghafal Al-Quran? Jika pendengar memang benar-benar menginginkan surga, seharusnya hatinya tergugah ketika mendengar apa yang saya sampaikan. Atau paling tidak membuat kita sadar bahwa surga tidak akan pernah kita dapatkan jika kita jauh dari Al-Quran. Jika kita memang sangat menginginkan surga, mengapa tidak kita tempuh salah satu jalan ini? Dekati Al-Quran, cintailah ia, niscaya kita tidak akan pernah merasa cukup hanya dengan menghafalnya. Kalau kita benar-benar membuka hati, alasan ini saja sudah sangat cukup mengubah diri kita dari yang tidak mau menghafal, tidak mau membaca, menjadi mau menghafal dan membaca Al-Quran. Tidak butuh banyak Al-Quran, tidak butuh banyak alasan lagi. Menghafal Al-Quran itu tidak tanggung-tanggung balasannya di surga, sebagaimana hadis Nabi SAW bahwa di surga nanti
akan dikatakan kepada swahib Al-Quran, bacalah dan naiklah serta tartilkanlah sebagaimana engkau dulu menartilkan bacaan Al-Quran di dunia. Karenanya sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang kamu baca atau yang kamu hafal. Hadis riwayat Ahmad. Sebagaimana dijelaskan para ulama bahwa yang dimaksud swahib Al-Quran di dalam hadis ini diantaranya adalah penghafal Al-Quran, tentunya yang juga mengamalkannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.